warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hakikat Ibadah yang terdiri dari Purnawati Hidayah, Ahmad Fauzan Sani, Yoyok Dadi Jatmiko, dan Margareta Yulistia Tenika. Dulu sampai saat ini kita mungkin sudah tahu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang lemah, dan banyak yang tahu kewajiban kita di muka bumi ini, yakni hanya untuk beribadah kepada Allah. Setiap ibadah sebagaimana yang berlaku pada setiap yang diperintahkan Allah mengandung maksud tersendiri, dan di dalam pelaksanaannya terdapat hikmah. Segala bentuk dan jenis ibadah yang disyariatkan Allah pada manusia dijanjikan pahala dunia akhirat. Juga mengandung hikmah yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang menanti. Di dalam makalah ini akan dipaparkan apa itu konsep ibadah, macam-macam ibadah, hikmah ibadah, dan ibadah sosial. Ibadah tidak cuma terkait dengan ritual antara manusia dengan Sang Khalik, namun juga mengandung sejumlah keutamaan bagi diri manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Dalam konsep Islam, manusia diciptakan tak lain dan tak bukan untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, menyembah Allah dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian ibadah secara bahasa, kata ibadah adalah bentuk dasar dari fi'il abadaya budu, yang berarti taat, tunduk, dan pengabdian. Berangkat dari ibadah secara bahasa, Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah sebagai puncak ketaatan dan kedudukan yang di dalamnya terdapat unsur cinta atau al-hub. Seorang belum dikatakan beribadah kepada Allah kecuali bila ia mencintai Allah lebih dari cintanya kepada siapapun dan apapun juga. Sedangkan menurut Muhammadiyah, ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya. Ibadah artinya penghambaan diri kita kepada Allah dan Allah sebagai Tuhan kita, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka mentaati perintah-perintahnya adalah ibadah. Ibadah meliputi apa saja yang dicintai dan diridhai Allah, menyangkut seluruh ucapan dan perbuatan yang tampak dan tidak tampak, seperti sholat, zakat, puasa, menunaikan ibadah haji, berkata yang baik dan benar, belajar, silaturahmi, membaca Al-Quran, berdagang, dan sebagainya. Adapun pengertian ibadah secara luas terkait dengan beberapa arti. Secara akidah bisa berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Secara fikih ia bisa berarti mendekatkan hukum Allah, dan secara akhlak berarti berperilaku sesuai dengan tuntutan Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang artinya, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa." Al-Baqarah ayat 21. Ya, ibadah bukan hanya berupa sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah terdiri dari dua. Yang pertama adalah ibadah khusus atau ibadah mahdhah, dan yang kedua adalah ibadah umum atau ghairu mahdhah. Ibadah dalam pengertian umum adalah bentuk hubungan manusia dengan manusia atau manusia dengan alam yang memiliki makna ibadah, menjalani kehidupan untuk memperoleh keridhaan Allah dengan menaati syariatnya. Syariat Islam tidak menentukan bentuk dan macam ibadah ini. Karena itu, apa saja kegiatan seorang muslim dapat bernilai ibadah, asalkan ibadah tersebut bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, serta diniatkan hanya karena Allah. Dengan demikian, semua perbuatan yang diizinkan Allah bila dikerjakan dengan tujuan memperoleh keridhaan Allah merupakan ibadah. Sebagai contoh, memberi makan binatang yang kelaparan adalah ibadah. Bekerja mencari nafkah adalah ibadah. Untuk memudahkan pemahaman ini, para ulama menetapkan kaidah ibadah
umum, yaitu semua boleh dikerjakan kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah yang kedua adalah ibadah khusus. Ibadah khusus adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah yang macam dan cara melaksanakannya ditentukan dalam syarak, ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah khusus ini ialah yang bersifat tetap dan mutlak. Cara pelaksanaannya sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan peraturan dan tuntunan yang ada, tidak boleh mengubah, menambah, ataupun mengurangi. Penambahan dan pengurangan dari contoh yang telah ditetapkan disebut bid'ah, yang menjadikan ibadah itu batal atau tidak sah. Misalnya, bersuci untuk mengerjakan sholat dilakukan dengan menggunakan air. Bila tidak ada air, menggunakan debu. Tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Karena itu, para ahli menetapkan suatu kaidah dalam ibadah khusus ini, yaitu semua dilarang kecuali yang diperintahkan Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah. Macam-macam ibadah khusus ini diantaranya adalah sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah baik umum maupun khusus merupakan konsekuensi dan implementasi dari keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Syahadat pertama mengandung arti tiada Tuhan yang patut diibadahi kecuali Allah. Artinya segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah saja. Oleh karena tugas hidup manusia di dunia adalah untuk beribadah, maka segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah ibadah. Syahadat kedua mengandung arti pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW yang bertugas memberikan contoh yang nyata kepada manusia dalam melaksanakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ibadah khusus berarti bentuk-bentuk dan tata cara pelaksanaannya ibadah yang dikehendaki Allah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Ibadah. Pada dasarnya ibadah membawa seorang untuk memenuhi perintah Allah, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan melaksanakan hak sesama manusia. Oleh karena itu, tidak mesti ibadah itu memberikan hasil yang bermanfaat kepada manusia dan bersifat material. Tidak pula merupakan hal yang mudah mengetahui hikmah ibadah melalui kemampuan akal yang terbatas. Adapun hikmah ibadah adalah sebagai berikut. Tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah, menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk syirik. 2. Memiliki ketakwaan. Ada dua hal yang melandasi manusia menjadi bertakwa, yaitu karena cinta atau karena takut. Ketakwaan yang dilandasi cinta timbul karena ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. 3. Terhindar dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. 4. Berjiwa sosial. Ibadah menjadikan seorang hamba menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena ia dapat pengalaman langsung dari ibadah yang dikerjakannya. 5. Tidak kikir. Harta yang dimiliki manusia pada dasarnya bukan miliknya, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. 6. Terkabulnya doa-doa. Hamba yang didengar dan dikabulkan doa-doanya hanyalah mereka yang dekat dengannya melalui ibadah untuk selalu menyeru kepadanya. 7. Menambah saudara. Ibadah selayaknya dikerjakan secara berjamaah, karena setiap individu pasti memerlukan individu yang lain, dan ibadah yang dikerjakan secara berjamaah memiliki derajat yang lebih tinggi
dari berbagai seginya, terutama terciptanya jalinan silaturahmi. 8. Memiliki kejujuran. Ibadah berarti berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba yang menjalankan ibadah berarti ia selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasinya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk berbohong. 9. Berhati ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal ibadah hambanya dari apa yang diniatkan. Lakukanlah dengan ikhlas dan berkualitas. Jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukainya. 10. Memiliki kedisiplinan. Ibadah harus dilakukan dengan dawam, rutin dan teratur. Khusyuk, sempurna, terjaga dan semangat. 11. Sehat jasmani dan rohani. Hamba yang beribadah menjadikan gerakan sholat sebagai senangnya. Puasa menjadi sarana diet yang sehat. Membaca Al-Quran sebagai sarana terapi kesehatan mata dan jiwa. Insya Allah, hamba yang tekun dan dalam ibadahnya dikaruniai kesehatan. Ibadah sosial. Semua ibadah dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sesama manusia. Di dalam Islam, ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Seorang muslim yang baik dalam melakukan hubungan muamalah juga tetap mengacu kepada ketentuan syariah agamanya. Ada beberapa jenis ibadah sosial yang bisa secara mudah dilakukan oleh seorang muslim. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sedekah. Sedekah merupakan salah satu jenis ibadah sosial yang menyangkut antara hubungan seorang manusia dengan manusia. Ibadah yang dilakukan memberikan nilai kemanfaatan bagi orang yang mendapatkan sedekah. 2. Zakat. Zakat juga menjadi salah satu bentuk ibadah sosial. Zakat hampir sama dengan sedekah. Bedanya hanya pada hukum pelaksanaannya serta ukuran-ukuran yang ditetapkan berdasarkan jenis benda yang dizakatkan. Zakat hukumnya wajib, sedangkan sedekah sunnah. Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang mampu mengentaskan kemiskinan umat. Di samping dua jenis ibadah sosial di atas, membangun hubungan yang baik dengan tetangga dan masyarakat merupakan bentuk-bentuk lain dari ibadah sosial. Segala macam bentuk interaksi sosial yang diniatkan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut bisa bernilai ibadah. Ibadah sosial menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Berdasarkan pemaparan dari dalam makalah yang telah kami paparkan, kami dapat mengambil kesimpulan yang pertama, ibadah merupakan penghambaan diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua, ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahdah dan ibadah umum atau ghair mahdah. Yang ketiga, hikmah ibadah diantaranya adalah tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, terkabul doa-doanya, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, memiliki kedisiplinan, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, semua ibadah dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sesama manusia. Di dalam Islam, ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitar. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.